dia melingkar, dia ukurannya cukup besar, dia menutupi hampir seluruh area. Di kepalanya itu sama ekornya dia pertemuannya tuh pas kita awal masuk si ekor sama kepalanya tuh. Nah, tadi juga dia agak ngegeser pas kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Jade, kembali lagi bersama kami. Hari ini kita akan mengeksplor lokasi pabrik yang terbengkalai di daerah khususnya di Pantura. Yang konon katanya di sini banyak sekali yang sering melihat sosok-sosok yang seperti siluman ular dan wanita-wanita yang berkeliaran di lokasi ini. Dan di sini juga saya juga tidak mendapatkan informasi yang cukup banyak. Memang di sini sudah puluhan tahun tidak digunakan lagi. Untuk lebih jelasnya tetap ikuti kami untuk mendapatkan informasi dan sejarah apa saja yang ada di lokasi ini. Baiklah, kita sudah berada di depan bangunan yang akan kita eksplor. Kita sekarang sudah ditemani oleh bintang tamu dari jauh nih, sahabat Jade, dari Tangerang. Sehat Mas Dani? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Rahmat. Mas Rahmat sehat? Alhamdulillah. Gimana Mas? Sudah siap untuk memberikan jembatan untuk informasi yang ada di lokasi ini? Siap, sangat siap. Mas, bentar ya, saya ingin bertanya tentang masalah tumbal. Tumbal itu apa ya sebenarnya Mas? Untuk masalah tumbal nanti kita jelaskan di dalam aja ya. Ini kan kita masih ada di depan, jadi belum tahu ada sejarah apa di lokasi ini, terus juga ada histori apa yang ada di tempat ini. Nanti kita di dalam aja Mas ya, ceritain masalah tumbalnya. Kita masuk langsung nih Mas. Ya, masuk langsung aja. Mana siap Mas Dani? Dani? Insya Allah siap. Mas di sini nih Mas, kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu di sini Mas. Apakah di sini ada sosok yang menunggunya Mas? Sosok ya, namanya bangunan
lama tidak digunakan ya, untuk sosok-sosok udah pasti banyak. Udah juga kan lokasi ini jauh dari pemukiman warga Mas. Jauh dari pemukiman warga, terus juga jauh dari jalan. Juga emang kita lihat ya, bisa disorot nanti sama kamera, udah banyak semak belukar yang jadi tumbuh-tumbuh di pinggirannya. Di tempat ini cukup lembab, jadi banyak disukai oleh ya sosok astral ya. Sosoknya seperti apa Mas kira-kira? Tapi dominan di sini banyak perempuan Mas, yang perempuan sama terus apa ya, banyak ular di sekitar sini. Ada yang ular kepalanya, ada yang ada yang kepalanya seperti anjing. Jadi ini ya ular, kepalanya anjing. Ada yang seperti harimau kepalanya. Jadi kepalanya itu beda-beda ini. Macam-macam berarti di sini ya. Oke, langsung lanjut. Masuk ya. Ya, Dia masuk kaki kiri ya dulu ya, kaki kiri ya. Mau sebelah mana ini? Nah, ini dulu nih Mas nih. Masanya bagi rasa nih Mas Dani. Ya lumayan panjang lah, Pertama kali. Belum pernah ikut kan. Untuk di sini nih Mas. Apakah ini kan ada meja ya? Apakah meja ini sering digunakan untuk duduk sosok astral atau untuk mainan tempat mereka lah? Ini juga biasa digunakan ya, cuman dia seperti anak kecil, ada 3. Cuman karena kedatangan kita ada lampu, mereka pada ngejauh mikir. Jadi kalau bisa nanti lampunya agak diredupin aja sedikit ya. Kalau bisa diredupin ya. Coba Mas Iwan ke sini dulu Mas. Ya. Nah, ya untuk Mas Rahmat bisa dijelaskan di sini tuh dulunya sempat digunakan untuk apa ya Mas? Ini yang saya lihat dari beberapa tahun ke belakang. Sebenarnya di sini emang dijadikan buat tempat kantornya Mas. Tempat kantornya. Jadi di sini juga ada beberapa ruangan ya. Ada beberapa ruangan. Nanti kita coba telusuri satu persatu ruangannya. Soalnya saya juga kurang tahu tepatnya PT ini tuh dulunya produksi apa. Jadi minim informasi. Tapi yang seperti yang saya lihat sekilas itu dari masa lampaunya di sini tuh tepat seperti kantor dinasnya buat pemasarannya gitu, seperti itu. Kita langsung ke sebelah sana aja Mas. Mas Dani, kalau mau bertanya aja ya Mas Dani ya. Awalnya cukup panas ya. Uang kepala plan. Uang kepala plan. Yang berapa nih? 2005. Ini terakhir koordinasi itu di tahun 2005. Itu udah 17 tahun ya? 17 tahun yang lalu. Udah lumayan lama. Tapi meskipun tempat terbang seperti ini, meskipun sosoknya banyak, nggak begitu sesak gitu Mas. Cuma hawa panas doang dikit ya. Panas doang itu kan. Cuma meskipun ini tempatnya Enggak juga. Masih kokoh juga berarti Mas ya? memang kalau yang agak lembab tuh yang di sebelah sana. Yang pertama tadi. Nah, jadi ini juga sebenarnya saya tertarik ke yang di area belakang sih Mas. Area belakang. Jadi yang saya lihat dari sisi wibianya ya. Jadi di sini itu memang ada sosoknya ular besar, ular hitam, dia melingkar. Dia ukurannya cukup besar, dia menutupi hampir seluruh area sini. Jadi kepalanya itu sama ekornya dia pertemunya tuh pas kita awal masuk si ekor sama kepalanya tuh. Tadi juga dia agak ngegeser pas kita masuk, dia ngegeser. Soal dia juga kan sudah sempat minta izin beberapa hari sebelum kesini, kita udah sempat minta izin dalam gaib-gaibnya. Terus juga tadi kita juga bawa dupa sama wangian, itu
Sobat Melata ibaratnya syarat permintaan izin lah, ibaratnya pembelian tiket buat masuk ke lokasi ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita dapat informasi yang cukup di tempat ini. Saya mau nanya Mas, kalau untuk sosok yang ular tadi itu mungkin sebagai penguasanya di sini ya? Yang mana tuh? Yang sosok ular itu yang melingkar. Oh, yang ular hitam itu sebenarnya dia seperti panglima di sini. Dia seperti ada lagi di atasnya. Jadi yang saya lihat di sini tuh Mas, yang tadi saya jelaskan di area belakang itu seperti ada kerajaan gaib. Bisa di sebelah sini aja geser. Itu ada kerajaan gaib yang dipimpin oleh Ratu Siluman Ular. Jadi saya lihat situ seperti ular naga ya, dia berwarna agak kuning keemasan. Terus dia ada sayapnya Mas, ada sayapnya. Ada di sebelah sana, cuman dia ininya perempuan ya. Tapi mungkin udah welcome lah ke kita ya. Alhamdulillah udah ngasih izin. Makanya tadi juga kita pertama di awal kita suruh langsung ke sana. Terus juga ini Mas, saya mau menjelaskan ya. Sebentar, ada cermin nggak di sini? Nanti kalau ada cermin nanti coba saya lihat ya, apa namanya itu, kita lihat ke beberapa tahun ke belakang yang agak jauh sebelum dibangun tempat usaha ini atau PT ini, dulunya pernah ada apa di lokasi. Jadi kita coba ada cermin nggak di lokasi. Lanjut kita ke ruangan selanjutnya sahabat, ruang keuangan. Ruang keuangan. Udah namanya Mas. Ruang apa tuh Mas? Ruang logistik. Di sini dulunya pabrik ini tuh apakah ada sangkut pautnya atau tidak Mas? Sampai bisa tutup kayak gini. Sebentar. Ini ada ruangan, cuman apa ya? Saya coba minta berkomunikasi. Ini ada sosoknya dia apa ya? Kayak yang kembar siam, dia menempel Mas. Nempel, jadi kepala nempel seperti ini. Maaf ya, itu nempel kepalanya. Oh, tadi emang bukan asli sini, dia cuma pendatang, dia cuma lagi bermain tadi. Coba kita masuk. Agak sedikit. Lumayan pengap di sini. Pengap. Hawanya juga beda. Nggak seperti ruangan yang tadi. Ini sih memang banyak apa ya? Memang agak jauh dari jalan raya, cuma banyak beberapa sosok yang meninggal kecelakaan itu lagi di sini. Jadi seperti tempat Rumah. ya. Tempat tinggal mereka. Ini di sini juga Mas ya, dalam gaibnya ada seperti pasar Mas. Persisnya di mana tuh Mas? Di area belakang. Belakang. Jadi seperti ada pasar ya, pasar gaib ya. Jadi kita bicara masalah gaib. Jadi seperti ada pasar gaib. Jadi di situ ada seperti yang ya jualan seperti di alam kita, cuman yang dijualnya beda-beda gitu kan. Nanti coba kita lihat ke sana aja di lokasi sana. Kita juga nggak bisa terlalu dekat sih, paling dari kejauhan kita lihatnya. Terus juga saya ngebahas ini Mas ya, ini kita nggak ada cermin ya. Cuma tadi yang saya tangkap dari beberapa sosok yang menjelaskan, di lokasi ini dulunya sebelum dibangun tempat PT ini atau bangunan ini pernah ditancapkan atau ditanam suatu tumbal Mas. Tumbal. Dalam artian itu tumbal itu apa Mas? Ditumbal kan bisa diartikan enggak seperti yang sering kita dengar ya, tumbal manusia atau tumbal nyawa. Tumbal itu bermacam-macam. Tumbal itu ada yang dari bendawi atau non bendawi, seperti dari mustika atau pusaka, atau dari yang bisa dari kepala kerbau, kambing, masih banyak lagi. Terus yang paling ini kan yang sering kita dengar untuk tumbal bangunan kan itu tumbal nyawa manusia. Berarti di sini kemungkinan juga nyawa manusia jadi tumbal. Enggak, kalau di sini yang saya lihat itu ada seperti pusaka Mas. Di sini ada pusaka.
kita lihat ada apa ya, tongkat yang ada sekitar segini panjangnya ya. Tongkatnya dari tongkat emas atau kuningan sari yang jelas agak keemasan. Terus agak bengkok seperti ini di ujungnya ya, di ujungnya. Terus ini ada pahatan ular, ada mustikanya di sini, mustika merah, hijau sama kuning di kepalanya tuh. Terus misalkan itu apa mas, ya tumbal itu kan ditancapkan kayak gitu ya. Terus berlakunya sampai berapa tahun tuh, apa selamanya atau? Jadi tumbal itu sebenarnya buat menetralkan suatu lokasi mas. Tumbal itu dijadikan buat menetralkan di suatu lokasi yang konon katanya dahulunya tidak bisa dibangun tempat usaha atau dibangun suatu bangunan gitu. Jadi diberikanlah suatu tumbal. Di tumbal itu buat menetralkan lokasi tersebut gitu kan. Cuma itu adanya tumbal itu kan beda-beda jenisnya, beda-beda macamnya. Ada yang menggunakan kepala kerbau atau ibaratnya sapi, kambing, pusaka, mustika. Ada juga yang sampai menggunakan tumbal manusia, tergantung komunikasi antara sosok-sosok penghuni yang di lokasi ini dengan, biasanya kan suka ada spiritualnya mas. Ya, spiritualnya yang menyambungkan antara si sosok astral dengan ibaratnya kepala pemborongnya, seperti yang membuat bangunannya. Ini tepat tongkatnya ada di sebelah sana ya, area belakang. Jadi yang itu, jadi ini seperti ada tongkat cuman si portal gate-nya itu dia ke atas. Jadi si ada kerajaan itu udah ada di atas. Kerajaan nggak terlalu besar sih, kerajaan kecil lah. Kalau bisa disebut tuh seperti koloni ya, koloni siluman ular di sini. Dipimpin oleh salah satu ratu di sini yang saya sebutkan tadi, siluman ular kuning. Cuman dia naga kuning sih saya ini, soalnya di ininya tuh agak apa ya, ada sisik yang rambut seperti itu. Di sini ada sayapnya. Bukan ular kuning yang di Yayan ya. yang di mana tuh? Yang Sumedang. Oh, Sumedang, iya. Beda ya. Kita lanjut ke belakang aja, gimana mas? Siap? Ya. Siap. Kita terus sahabat Ciade. Ini lemari buat dibawa ke Tangerang mas. Berat. Ini berat. Kita di ruangan belakang ya, ruang dapur, bukan ya. Langsung kaki kiri terlebih dahulu ya. Langsung buka aja. Ini kayak bau Amis ya. di sini memang beda nih. Banyak. Ternyata semua ini. Jadi yang tadi saya jelaskan di sebelah sini mas. Yang tadi saya jelaskan ya, yang ada pasar, seperti pasar ya, pasar gaib. Ini tempatnya ada di belakang kita, cuman di area sebelah sana. Berarti ini ibarat pintu masuk. Di sini pintu masuknya mas? Di sebelah sana pintu masuknya mas. Pusatnya di sini kali ya. Pusatnya di belakang kita pusat. Jadi itu ada tombaknya. Tombak apa tadi? Tongkatnya sebelah sana. Gimana sih? Nanti kita ke area belakang ya. Dan ini nanti kita akan coba ada proses mediumisasi sebentar. Paling kita pengen tahu ada apa di lokasi ini. Cuman alhamdulillah ya, sosok ratu tersebut menerima kita dengan baik. Alhamdulillah kita diterima. Nanti mudah-mudahan kita bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya di lokasi ini. Untuk tingkatannya di lokasi ini beri penilaian 1 sampai 10, kira-kira berapa nilainya di sini mas? Tingkatannya Dalam hal kegaiban. 7. sini 7.
meskipun di sini ada kerajaan ya bisa disebut itu seperti koloni. Kalau saya sebut itu koloni ya, cuman dia membentuk suatu kerajaan, cuman kerajaan kecil. Memang ini sosok ini itu asalnya bukan dari sini, Mas. Jadi dia seperti dibawa dari tongkat tersebut, jadi dibawa dari pesisir Laut Timur. Jadi di sekitaran Jawa sana. Jadi beliau dibawa ke sini, cuman dia membentuk pasukan banyak gitu kan, jadi dia membentuk suatu koloni di lokasi ini. Ada jalan sini nggak? Jalan. Panas. Ini dia lah kiri. Kira ada banyak lagi. Tempatnya udah Udah kali lama juga.